Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Surat Efesus, pelajaran ke-6, Misteri Injil. Senin, 31 Juli. Misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Apakah misteri yang telah dipercayakan kepada Paulus? Sewaktu Anda menelaah Efesus 3 ayat 1-6, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, Paulus menulis bagian surat ini secara khusus kepada orang percaya bukan Yahudi yang ada di gereja-gereja di Efesus. Kedua, Paulus mengaku sebagai penerima sesuatu yang ia beri label penyelenggara kasih karunia Allah yang diberikan kepadanya untukmu bagi orang percaya bukan Yahudi. Penatelayanan ini atau pelayanan kasih karunia ini adalah cara Paulus menggambarkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengkhotbahkan Injil atau kasih karunia Allah kepada orang bukan Israel. Ketiga, Paulus mengklaim bahwa sebuah rahasia telah diungkapkan kepadanya, sebuah topik yang telah ditulisnya dalam surat itu, rahasia Kristus. Paulus tidak ingin dipahami sebagai penemu Injil, tetapi dia mengklaim sebagai pelayan yang diberikan Allah untuk memberitakannya. Keempat, Paulus tidak sendirian dalam menerima wahyu tentang rahasia ini, karena Roh juga telah mengungkapkannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, dengan cara yang melampaui pewahyuan Allah atas rencananya kepada generasi-generasi sebelumnya. Istilah nabi-nabi di sini mungkin mengacu pada mereka yang memiliki dan menjalankan karunia nubuat di antara gereja-gereja Kristen mula-mula daripada para nabi Perjanjian Lama. Rahasia yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi apa yang kita sebut rahasia umum. Akhirnya dia menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Paulus bersemangat tentang Injil dan terutama tentang bagaimana hal itu diungkapkan dalam gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kedua kelompok ini telah menjadi dasar pembangunan komunitas baru Allah, merek kemanusiaannya yang baru, gereja. Kita dapat mengatakan bahwa mereka sekarang diubah menjadi ahli waris bersama, bertubuh bersama, atau termasuk dalam satu tubuh, tubuh Kristus, dan menjadi rekan dari janji Injil. Apakah jika ada sikap bahkan mungkin di bawah permukaan yang mungkin Anda pegang yang bertentangan dengan persatuan yang diajarkan oleh Injil? Bagaimanakah Anda menyingkirkannya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 3 ayat 1-6, pada perikop ini Rasul Paulus melaporkan hak istimewa yang Allah karuniakan kepadanya dalam hal melaksanakan maksud Allah bagi bangsa yang bukan Yahudi. Dalam perikop ini ada dua ungkapan yang sama, yaitu yang pertama, kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Rasul Paulus di dalam ayatnya yang kedua, dan juga di dalam ayatnya yang ketujuh yang berbicara mengenai kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Kedua ungkapan ini merujuk kepada dua pemberian istimewa yang saling terkait yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus. Pertama, kasih karunia yang berkenaan dengan wahyu Allah di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Rasul Paulus berkata, "Kamu telah mendengar tentang kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu." Rahasia apakah yang dimaksudkan di sini? Rahasia yang dimaksudkan adalah rahasia Kristus, yang berarti rahasia yang bersumber dari Kristus dan yang berbicara tentang Kristus itu sendiri. Isi rahasia Kristus tersebut adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil menerima berkat yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan menerima berkat yang sama? Yakni turut menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga, menjadi anggota dalam tubuh yang sama, dan menerima janji yang sama dengan orang-orang Yahudi di dalam ayatnya yang ke-6. Ketiga hak istimewa ini bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, 4, dan 9, ada 3 kali kata rahasia yang muncul. Rahasia itu adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil menjadi yang pertama ahli waris, yang kedua adalah anggota, dan yang ketiga adalah peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi, rahasia itu adalah bahwa orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi bersatu satu dengan yang lain.
dan juga bersatu dengan Kristus. Dan rahasia itu dinyatakan oleh Allah kepada Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga, dan yang kedua adalah rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam ayat yang kelima. Siapakah yang dimaksudkan dengan nabi-nabi di sini? Bukan nabi-nabi dalam perjanjian lama, karena nabi-nabi dalam perjanjian lama tidak tahu tentang rahasia ini. Kita boleh lihat itu di dalam ayatnya yang kelima dan ayat yang ke-9 di dalam Efesus pasal 3. Jadi nabi-nabi di sini adalah nabi-nabi perjanjian baru atau orang-orang yang setelah mendapatkan pengertian firman Tuhan lalu memberitakannya. Dan juga ada orang-orang kudus. Jadi dengan kata lain, rahasia itu menjadi milik gereja. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan misteri Injil yang telah lama tersembunyi, rahasia kasih karunia Allah yang diberikan kepada umat-umatnya. Sebagaimana dengan jemaat-jemaat yang ada di Efesus, demikian pula dengan saudara dan saya pada saat ini. Kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita memiliki satu tubuh yang kepalanya ialah Yesus Kristus, dan kita menjadi rekan dari janji Injil. Mari kita terus setia kepada Tuhan karena kita memiliki hak istimewa ini. Karena kita adalah anak-anak Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Karena kami adalah ahli waris. Kami adalah satu tubuh yang kepalanya ialah Kristus. Dan kami adalah rekan sekerja Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.